Huyai bin Akhtab lahir di tengah-tengah komunitas Yahudi yang kuat dan berpengaruh di Jazirah Arab. Sejak kecil, Huyai tumbuh di lingkungan yang sangat terikat dengan tradisi Yahudi, di mana ia belajar tentang sejarah, agama, dan kebanggaan mereka sebagai keturunan Nabi Musa. Huyai bin Akhtab merupakan bagian dari suku Bani Nadir, salah satu suku Yahudi yang paling dihormati di Madinah, Yatsrib. Sebagai putra dari keluarga terkemuka, sejak dini ia telah dipersiapkan untuk mengambil peran kepemimpinan di masa depan. Seiring berjalannya waktu, Huyai dikenal sebagai sosok yang cerdas, penuh ambisi, dan memiliki pengaruh besar di kalangan kaumnya. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, hubungan antara komunitas Muslim yang baru dengan suku-suku Yahudi di kota itu diawali dengan perjanjian damai, yang salah satunya melibatkan Bani Nadir. Pada awalnya, hubungan tersebut berjalan baik, tetapi ketidakpuasan mulai muncul di kalangan suku-suku Yahudi, terutama di hati Huyai. Sebagai pemimpin suku Bani Nadir, Huyai merasa cemas dengan meningkatnya pengaruh Islam di Madinah. Dia memandang Nabi Muhammad sebagai ancaman terhadap kedudukan dan otoritas Yahudi di kawasan itu. Meskipun perjanjian damai telah dibuat, Huyai mulai merencanakan cara untuk melemahkan dan melawan Islam. Puncaknya terjadi ketika Bani Nadir terlibat dalam upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Namun, rencana tersebut terbongkar dan Bani Nadir diusir dari Madinah pada tahun 625 Masehi. Huyai bersama kaumnya melarikan diri ke Khaybar, sebuah benteng kuat komunitas Yahudi di utara Madinah. Meskipun telah diusir, Huyai tidak menyerah. Dia terus berupaya menghimpun kekuatan untuk menghadapi Nabi Muhammad. Kesempatan emas muncul saat Perang Khandaq pada tahun 627 Masehi ketika suku Quraisy dari Makkah bersama sekutu Arab lainnya bersiap menyerang Madinah. Huyai melihat peluang ini dan menawarkan bantuan serta dukungan penuh kepada mereka. Ia juga berhasil meyakinkan Bani Quraizah, suku Yahudi lainnya di Madinah, untuk melanggar perjanjian mereka dengan kaum muslimin dan bergabung dalam konspirasi melawan Nabi. Namun, rencana besar ini gagal. Madinah tidak berhasil ditaklukkan dalam Perang Khandaq dan Bani Quraizah yang berkhianat dihukum berat. Huyai bin Akhtab sendiri setelah menyaksikan kegagalan tersebut kembali melarikan diri ke Khaybar, tempat terakhir bagi kaum Yahudi yang tersisa untuk bertahan. Beberapa waktu kemudian, pada tahun 628 Masehi, Nabi Muhammad memimpin pasukannya untuk menyerbu Khaybar. Dalam pengepungan yang berlangsung sengit, benteng-benteng Khaybar jatuh satu persatu ke tangan kaum muslimin. Huyai bin Akhtab bersama sisa-sisa pasukan Bani Nadir dan sekutu Yahudi lainnya akhirnya kalah. Huyai ditangkap dan sebagai konsekuensi dari pengkhianatannya yang terus-menerus, ia dihukum mati. Kisah hidup Huyai bin Akhtab berakhir tragis sebagai tokoh yang sepanjang hidupnya memilih jalur perlawanan dan permusuhan terhadap Islam. Dia dikenal sebagai seorang pemimpin yang gigih, tetapi ambisinya untuk melindungi kedudukan dan kekuasaan Yahudi di Madinah justru membawa kehancuran bagi kaumnya. Huyai bin Akhtab adalah seorang tokoh Yahudi yang penting dalam sejarah awal Islam, terutama terkait dengan konflik antara Nabi Muhammad dan komunitas Yahudi di Madinah. Huyai adalah pemimpin Bani Nadir, salah satu dari 3 suku Yahudi utama di Madinah. Beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan Huyai bin Akhtab adalah: pertama, persekongkolan dengan Quraisy dalam Perang Khandaq sekitar tahun 627 Masehi. Di awal tahun 627 Masehi, suasana di Madinah mulai tegang. Nabi Muhammad dan para sahabatnya merasakan ancaman besar yang datang dari luar kota, terutama dari suku Quraisy yang tak pernah berhenti mencari cara untuk menghancurkan kaum muslimin. Di saat yang sama, ada sosok lain yang diam-diam merencanakan pengkhianatan dari dalam. Huyai bin Akhtab, pemimpin suku Yahudi Bani Nadir yang telah diusir dari Madinah beberapa tahun sebelumnya. Meski telah menetap di Khaybar, dendam Huyai terhadap Nabi Muhammad tak pernah padam. Suatu malam yang sunyi, Huyai bin Akhtab duduk merenung di dalam benteng Khaybar. Wajahnya yang penuh kerut menandakan ketegangan batin, mencari cara untuk membalas kaum muslimin. Sambil menatap api unggun yang berkobar, ia memikirkan sekutu-sekutunya di masa lalu, Quraisy. Mereka pun pasti sama marahnya terhadap Muhammad. Dengan tekad yang bulat, ia pun berangkat menuju Mekkah untuk bertemu dengan pemimpin Quraisy. Sesampainya di Mekkah, Huyai bertemu dengan Abu Sufyan, pemimpin Quraisy yang berpengaruh. Abu Sufyan menyambutnya dengan pandangan penuh kecurigaan
namun tetap mendengarkan apa yang akan Huyai katakan. Huyai memulai percakapan, suaranya tenang namun penuh hasutan. "Wahai Abu Sufyan, aku datang kepadamu dengan sebuah rencana yang bisa menghancurkan Muhammad untuk selamanya." Abu Sufyan menyipitkan mata, lalu bertanya, "Apa yang kau bawa, Huyai?" "Kami sudah bertarung berkali-kali, namun dia selalu berhasil bertahan. Apa yang bisa kau tawarkan kali ini?" Huyai mendekat, suaranya berbisik namun tegas. "Aku tahu engkau dan kaum Quraisy telah kalah dalam beberapa pertempuran, tapi ada satu hal yang tidak pernah kalian miliki, sekutu dari dalam. Aku bisa memberimu itu. Bani Quraisyah, suku Yahudi di Madinah, mereka masih dalam kota. Mereka bisa dihasut untuk memutus perjanjian mereka dengan Muhammad dan membantu kita dari dalam. Dengan dukungan mereka, kita bisa menyerang Muhammad dari dua sisi. Engkau dari luar dan Bani Quraisyah dari dalam." Abu Sufyan mengangguk, tampak mulai tertarik. "Dan bagaimana kau bisa memastikan Bani Quraisyah akan berpihak pada kita?" Huyai tersenyum licik. "Pemimpin mereka, Ka'ab bin Asad, adalah orang yang bisa diajak bicara. Aku akan pergi menemuinya dan aku akan meyakinkan dia untuk melanggar perjanjiannya. Ka'ab tidak akan bisa menolak ketika melihat kesempatan besar untuk menyingkirkan Muhammad." Setelah mendengar rencana tersebut, Abu Sufyan berpikir sejenak. Ia tahu betapa pentingnya dukungan dari dalam kota Madinah, apalagi jika bisa memecah kekuatan muslimin. "Baiklah, Huyai, kami akan menghimpun pasukan besar dan engkau pastikan bahwa Bani Quraisyah berpihak pada kami. Jika kita berhasil, engkau akan mendapatkan bagianmu." Dengan persekongkolan yang disepakati, Huyai pun segera berangkat menuju Madinah untuk menemui Ka'ab bin Asad, pemimpin Bani Quraisyah. Namun, pertemuan ini tidak mudah. Malam itu, di bawah cahaya bulan, Huyai berdiri di depan gerbang benteng Bani Quraisyah. Ka'ab, yang mengenal baik Huyai dan tahu sejarah pengkhianatan Bani Nadir, tidak langsung percaya padanya. Dari atas benteng, Ka'ab bin Asad memandang Huyai dengan penuh kecurigaan. "Apa yang kau inginkan, Huyai? Kau telah diusir dari Madinah. Apa yang membawamu ke sini?" Huyai berseru, "Aku datang dengan kabar baik, wahai Ka'ab. Inilah saatnya bagimu untuk memutuskan perjanjianmu dengan Muhammad. Quraisy telah siap menyerang Madinah dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Jika engkau membantu mereka, kita bisa menyingkirkan Muhammad untuk selamanya. Jangan sia-siakan kesempatan ini." Ka'ab menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa begitu saja mengkhianati perjanjian kami. Muhammad tidak pernah melanggar janjinya kepada kami." Huyai melangkah lebih dekat. Suaranya berubah lebih mendesak. "Jangan bodoh, Ka'ab. Apakah kau pikir Muhammad akan selamanya menjaga perjanjian itu? Dia hanya menunggu saat yang tepat untuk menyingkirkan kalian. Ini adalah kesempatanmu untuk bertahan. Jika kita menang, Quraisy akan memberikanmu kekuasaan yang lebih besar." Setelah perdebatan yang panjang, Huyai akhirnya berhasil membujuk Ka'ab untuk memihak pada pasukan Quraisy. Ka'ab setuju untuk memutus perjanjiannya dengan Nabi Muhammad dan diam-diam merencanakan pengkhianatan. Dengan ini, persekongkolan Huyai dengan Quraisy resmi dimulai. Namun, rencana mereka tak berjalan seperti yang diharapkan. Ketika pasukan Quraisy dan sekutu mereka tiba di Madinah, mereka menghadapi kejutan besar. Nabi Muhammad, yang telah mendapat informasi tentang rencana tersebut, memerintahkan kaum muslimin untuk membangun parit, khandak, di sekitar Madinah. Pertahanan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membuat pasukan Quraisy kebingungan. Selama berminggu-minggu, mereka terjebak di luar kota, tidak bisa menembus pertahanan kaum muslimin. Sementara itu, Bani Quraisyah yang telah berkhianat tidak bisa bergerak karena kaum muslimin mengetahui niat jahat mereka. Rencana besar Huyai pun berantakan. Pada akhirnya, pasukan Quraisy mundur dalam kekalahan, dan Bani Quraisyah dihukum berat atas pengkhianatan mereka. Huyai bin Akhtab yang gagal dalam persekongkolannya akhirnya melarikan diri kembali ke Khaybar. Tetapi nasib buruk tetap mengejarnya. Kisah persekongkolan ini adalah salah satu dari banyak upaya yang gagal untuk menghancurkan Islam, namun justru memperkuat kedudukan Nabi Muhammad dan kaum muslimin di Madinah. Kedua, pengusiran Bani Nadir, 625 Masehi. Hari itu di Madinah, suasana terasa tegang. Bani Nadir, suku Yahudi, yang selama ini hidup berdampingan dengan kaum muslimin, telah melakukan kesalahan fatal.
Mereka merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad dan konspirasi itu kini terbongkar. Di balik benteng suku Bani Nadir, Huyai bin Akhtab, pemimpin mereka, duduk termenung. Matanya menerawang jauh, seolah mencari jalan keluar dari masalah besar yang sedang menghimpit sukunya. Di seberang benteng, pasukan muslimin sudah bersiap mengepung mereka. Tak ada lagi jalan untuk menghindar. Seorang anggota sukunya mendekat, wajahnya penuh kecemasan. "Huyai, apa yang harus kita lakukan? Pasukan Muhammad sudah siap menyerang. Kita tak punya cukup kekuatan untuk melawan mereka." Huyai, dengan wajah yang keras namun tampak letih, menggelengkan kepalanya. "Kita tidak akan menyerah begitu saja. Aku masih percaya ada jalan keluar. Kita bisa mencari perlindungan dari suku-suku di sekitar Madinah, atau melarikan diri ke Khaybar. Mereka pasti akan membantu kita." Namun berita buruk terus berdatangan. Setiap utusan yang dikirim untuk meminta bantuan dari suku-suku tetangga kembali dengan tangan kosong. Tak ada satupun suku yang mau menantang kekuatan kaum muslimin setelah kemenangan-kemenangan yang diraih Nabi Muhammad sebelumnya. Saat Huyai sedang merencanakan langkah berikutnya, utusan dari Nabi Muhammad datang. Wajah utusan itu tegas, namun ia berbicara dengan nada diplomatis. "Wahai Huyai bin Akhtab, Nabi Muhammad menawarkan kalian dua pilihan. Pertama, kalian harus meninggalkan Madinah dalam waktu 10 hari. Pergilah kemana saja yang kalian inginkan. Namun tinggalkan seluruh senjata dan sebagian besar harta benda kalian. Kedua, jika kalian menolak, kami tidak akan segan-segan mengepung dan memerangi kalian sampai akhir." Huyai mendengarkan dengan serius, namun matanya memancarkan kemarahan. Ia berdiri dan melangkah maju mendekati utusan tersebut. Apakah Muhammad benar-benar berpikir kita akan meninggalkan rumah kita sendiri dengan begitu mudah? Apakah dia lupa siapa kita? Bani Nadir tidak akan diusir dengan cara seperti ini. Kami punya hak atas tanah ini seperti halnya kalian. Utusan itu tetap tenang. Pilihan ada di tanganmu, Huyai. Tapi ketahuilah, Nabi Muhammad telah bersikap adil dengan memberi kesempatan kepada kalian untuk pergi tanpa pertumpahan darah. Pikirkanlah dengan bijak. Setelah utusan itu pergi, Huyai mengumpulkan para pemimpin suku untuk merundingkan keputusan mereka. Salah satu pemimpin suku dengan suara yang berat berkata, "Huyai, kita harus realistis. Kita tidak punya kekuatan untuk melawan mereka. Lebih baik kita menerima tawaran ini dan meninggalkan Madinah. Kita bisa membangun kembali kekuatan di tempat lain." Namun, Huyai yang keras kepala menolak gagasan itu. "Tidak, kita tidak akan menyerah begitu saja. Kalau kita pergi, kita akan dianggap lemah. Mereka akan mengejar kita kemanapun kita pergi. Lebih baik kita bertahan di sini dan melawan." Tetapi kenyataannya berbicara lain. Hari demi hari berlalu, pengepungan dari pasukan muslim semakin ketat. Persediaan makanan mulai menipis dan semangat para anggota suku mulai pudar. Akhirnya, Huyai harus mengakui bahwa perlawanan tidak lagi mungkin dilakukan. Dalam keterpaksaan, ia menerima tawaran Nabi Muhammad untuk meninggalkan Madinah. Di depan gerbang benteng, Huyai berdiri bersama kaumnya. Mereka mengemasi barang-barang mereka yang tersisa, bersiap meninggalkan rumah dan tanah mereka yang telah mereka diami selama bertahun-tahun. Saat itu, Huyai menatap benteng untuk terakhir kalinya, dan dalam hatinya terselip perasaan pahit, dendam yang belum tuntas. Seorang anggota sukunya bertanya, "Kemana kita akan pergi, Huyai?" Huyai, dengan suara pelan tapi tegas, menjawab, "Khaybar. Kita akan ke Khaybar. Di sana, kita akan menyusun kembali kekuatan kita. Ini belum berakhir." Dengan langkah berat, Huyai dan sukunya mulai meninggalkan Madinah, menuju pengasingan yang penuh ketidakpastian. Walaupun kalah di dalam dirinya, Huyai masih menyimpan tekad untuk suatu hari kembali dan menuntut balas dendam kepada Nabi Muhammad. Namun, seperti yang kemudian diketahui sejarah, dendam Huyai bin Akhtab justru menjadi awal kehancurannya. Pengusiran Bani Nadir menandai babak akhir dari kekuasaan Yahudi di Madinah, dan pada akhirnya, Huyai akan menemui nasib tragis di benteng Khaybar. Ketiga, eksekusi di Khaybar, 628 Masehi. Pagi itu di Khaybar, udara terasa dingin dan sunyi, seolah menandakan datangnya akhir sebuah babak. Huyai bin Akhtab berdiri di sebuah tempat terbuka, dikelilingi oleh pasukan muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad.
benteng-benteng kuat Khaybar yang dulu dianggap tak terkalahkan kini telah jatuh satu persatu ke tangan kaum muslimin. Setelah berbulan-bulan perlawanan, nasib Huyai dan sisa-sisa Bani Nadir sudah dipastikan. Huyai dengan wajahnya yang keras dan penuh kebencian menatap para penawannya. Meski di ujung hidupnya, ia tidak menunjukkan ketakutan. Ia tahu bahwa inilah akhir dari perlawanan panjangnya, tetapi dalam hatinya masih tersimpan kebencian dan dendam terhadap Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Di seberang lapangan, Huyai melihat Nabi Muhammad berdiri dengan tenang, mengawasi dengan tatapan penuh wibawa. Seorang pengawal muslim mendekat, suaranya lantang saat ia memanggil, "Huyai bin Akhtab, engkau telah melanggar perjanjian dan berulang kali menghasut peperangan melawan kaum muslimin. Hukumanmu hari ini adalah eksekusi." Huyai menyipitkan matanya, menatap tajam ke arah pengawal itu. "Kalian mungkin bisa membunuhku hari ini, tapi kalian tidak akan pernah bisa memadamkan kebencian yang aku tanamkan. Aku tidak menyesali apa yang telah kulakukan. Kalian semua hanya penipu." Dengan suara yang penuh amarah, ia melanjutkan, "Apakah kau pikir kemenangan ini akan bertahan lama, Muhammad? Kau dan para pengikutmu akan hancur seperti kami pada waktunya. Dunia tidak akan lama mendengar namamu." Nabi Muhammad tidak menunjukkan reaksi terhadap provokasi itu. Ia tetap tenang, hanya memandang Huyai dengan tatapan penuh belas kasihan. Dalam hati, Nabi Muhammad memahami bahwa Huyai adalah sosok yang terjebak dalam kebencian dan ambisinya sendiri. Seorang yang telah memilih jalur permusuhan hingga akhir. Seorang dari pasukan muslim melangkah mendekat untuk mengeksekusi hukuman, tetapi Huyai masih berdiri tegak. Saat pengawal itu mendekat, ia mengangkat tangannya, seolah-olah ingin memberikan kata-kata terakhir. "Aku mati dengan penuh kebanggaan sebagai pemimpin Bani Nadir. Sejarah akan mencatat bahwa aku menolak menyerah kepada Muhammad dan agamanya, dan kalian semua akan tahu bahwa aku tidak pernah tunduk." Kemudian, dalam diam yang berat, eksekusi pun dilaksanakan. Kepala Huyai terkulai dan tubuhnya jatuh ke tanah. Bagi Huyai, perlawanan berakhir dengan kematian. Tetapi bagi kaum muslimin, itu adalah tanda dari kemenangan yang tak terbendung. Sebuah akhir dari ancaman besar yang pernah berusaha menghancurkan Islam. Beberapa pengikut Nabi Muhammad yang menyaksikan eksekusi itu bertanya-tanya, bagaimana bisa seseorang seperti Huyai tetap keras kepala hingga akhir hayatnya? Namun, Nabi Muhammad hanya berkata, "Setiap orang akan dihakimi berdasarkan perbuatannya." Huyai memilih jalan yang ia anggap benar, meski itu adalah jalan yang salah. Dengan eksekusi Huyai bin Akhtab, kisah panjang permusuhan antara Bani Nadir dan kaum muslimin pun berakhir. Huyai yang dulunya pemimpin suku kuat yang penuh ambisi dan dendam, kini telah tiada. Khaybar kembali damai dan kaum muslimin melanjutkan perjuangan mereka menuju kemenangan yang lebih besar. Keempat, peristiwa setelah eksekusi. Setelah eksekusi Huyai bin Akhtab di Khaybar, suasana di tempat itu berubah menjadi sunyi. Tanah berdebu yang sebelumnya dipenuhi teriakan peperangan kini hening, hanya menyisakan suara angin yang bertiup lembut. Para prajurit muslim yang telah menyaksikan akhir dari seorang pemimpin besar dan penuh kebencian, merasakan beban yang kini sedikit terangkat. Namun, bagi sebagian dari mereka, eksekusi itu meninggalkan kesan mendalam. Nabi Muhammad tetap berdiri dengan tenang, menatap ke arah mayat Huyai bin Akhtab yang tergeletak di tanah. Bagi beliau, Huyai bukan hanya musuh yang tangguh, tetapi juga simbol dari permusuhan panjang antara kaum muslimin dan suku Yahudi yang telah berulang kali berkhianat. Meskipun Huyai telah berusaha menghancurkan Islam, Nabi Muhammad tidak menunjukkan rasa puas berlebihan. Sebaliknya, ada rasa sedih dalam hati beliau melihat seseorang mati dengan membawa begitu banyak kebencian dan dendam. Beberapa sahabat mendekat, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib dan Sa'ad bin Mu'adz. Mereka menatap Nabi Muhammad dengan hormat, menunggu arahan berikutnya. Ali, yang selalu bijaksana dalam berbicara, mendekati Nabi dan berkata dengan tenang, "Ya Rasulullah, apakah kita akan melanjutkan dengan membagi rampasan perang sekarang?" Nabi Muhammad mengangguk, tetapi suaranya lembut, penuh dengan rasa empati. "Iya Ali, tapi ingatlah, rampasan perang bukanlah tujuan kita. Apa yang kita dapatkan hanyalah hasil dari perjuangan yang kita lakukan untuk mempertahankan kebenaran." Sementara itu, di kejauhan,
Para wanita dan anak-anak dari suku Yahudi yang tersisa di Khaybar menyaksikan dengan rasa takut dan duka. Mereka kehilangan suami, ayah, dan saudara laki-laki mereka dalam pertempuran dan pengepungan yang panjang. Di antara mereka adalah Safiyah binti Huyai, putri Huyai bin Akhtab. Dengan air mata mengalir di pipinya, ia memandang tubuh ayahnya yang telah tiada. Meski ada dendam dalam dirinya, ia juga merasakan kegetiran. Perang ini telah menghancurkan segala yang ia kenal dan cintai. Safiyah ditangkap bersama wanita-wanita lain, tetapi nasibnya berbeda. Alih-alih diperlakukan sebagai tawanan biasa, ia dibawa ke hadapan Nabi Muhammad. Ketika Safiyah berdiri di depan beliau, wajahnya menunduk dalam ketakutan dan ketidakpastian. Ia tahu siapa Nabi Muhammad, musuh ayahnya, tetapi ia juga telah mendengar cerita tentang keadilan dan kemurahan hati beliau. Dengan penuh belas kasih, Nabi Muhammad memandang Safiyah. Ia tahu bahwa Safiyah telah kehilangan keluarganya dan kehidupan wanita itu kini telah berubah selamanya. Nabi pun berbicara dengan lembut. Safiyah, aku tahu kau telah mengalami banyak penderitaan, tapi ketahuilah, engkau kini berada di bawah perlindunganku. Kau tidak akan diperlakukan sebagai musuh, melainkan sebagai orang yang dilindungi. Safiyah, dengan suara yang pelan dan penuh kehati-hatian menjawab, engkau telah membunuh ayahku, saudaraku, dan suamiku. Apa yang bisa kuminta darimu? Nabi Muhammad tersentak sejenak mendengar kata-kata Safiyah, tetapi tetap tenang. Aku tidak datang untuk membawa kehancuran tanpa alasan, Safiyah. Semua yang terjadi adalah hasil dari pilihan yang dibuat oleh ayahmu dan suku-suku lainnya. Namun, aku menawarkan kepadamu kesempatan untuk hidup dengan damai, tanpa kebencian yang diwariskan oleh ayahmu. Jika kau memilihnya, kau bisa menjadi bagian dari umat kami. Safiyah, dengan hati yang penuh kegalauan, terdiam sejenak. Ia merasa bimbang. Di satu sisi, dendamnya terhadap kaum muslimin masih ada, tetapi di sisi lain, ia menyadari kebaikan yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad. Setelah beberapa saat merenung, ia mengangguk dengan pelan. Jika itu kehendakmu, aku menerimanya. Nabi Muhammad tersenyum tipis, lalu berkata kepada para sahabatnya, Safiyah akan menjadi istri kami. Dengan ini, kami memutuskan rantai permusuhan di antara kita. Keputusan Nabi Muhammad untuk menikahi Safiyah tidak hanya sebagai tindakan belas kasihan, tetapi juga simbol perdamaian dan persatuan. Dengan menikahi putri pemimpin musuh, beliau menunjukkan bahwa masa depan umat Islam tidak akan dibangun di atas kebencian, melainkan dengan kasih sayang dan rekonsiliasi. Hari itu, setelah eksekusi Huyai bin Akhtab, kisah lama permusuhan antara Bani Nadir dan kaum muslimin berakhir, tetapi dengan sebuah harapan baru yang mulai tumbuh. Nabi Muhammad yang dikenal karena kebijaksanaannya sekali lagi menunjukkan bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang kemenangan militer, tetapi juga tentang kemampuan untuk memaafkan dan membangun jembatan menuju perdamaian. Safiyah, yang pada awalnya merasa bimbang, perlahan-lahan mulai menerima peran barunya di tengah kaum muslimin. Meski hidupnya tak lagi sama, ia mendapati kedamaian di sisi Nabi Muhammad, dan dendam yang diwariskan dari ayahnya pun perlahan memudar. Kisah ini menjadi bukti bahwa bahkan di tengah kekerasan dan konflik, selalu ada ruang untuk perdamaian dan pengampunan. Huyai bin Akhtab dianggap sebagai salah satu tokoh yang sangat menentang Islam dan terlibat dalam berbagai persekongkolan dengan musuh-musuh Nabi Muhammad. Konflik ini akhirnya berujung pada kekalahan suku-suku Yahudi di Madinah. Kisah Huyai bin Akhtab memberikan pelajaran penting bagi kaum muslimin, bukan hanya tentang tokoh itu sendiri, tetapi tentang bagaimana pengkhianatan, kebencian, dan ambisi buta dapat membawa kehancuran. Huyai, pemimpin suku Yahudi Bani Nadir, adalah sosok yang penuh ambisi dan kekerasan hati, yang memilih jalur permusuhan terhadap Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Dari awal hingga akhir hidupnya, ia terus melawan, menghasut, dan merencanakan berbagai konspirasi untuk menghancurkan Islam. Namun, semua upayanya berakhir dengan kekalahan tragis. Bagi kaum muslimin, kisah ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan perdamaian. Huyai adalah contoh nyata dari bagaimana sikap keras kepala, tidak mau berdamai, serta memilih jalan pengkhianatan akan membawa kehancuran. Tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi kaumnya. Sebaliknya,
Islam mengajarkan bahwa kemenangan sejati tidak dicapai melalui dendam dan kebencian, melainkan melalui kebijaksanaan, kesabaran, dan kerendahan hati. Pelajaran penting lainnya adalah tentang bahaya mengabaikan perjanjian. Huyai dan Bani Nadir beberapa kali melanggar perjanjian yang telah mereka buat dengan Nabi Muhammad. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi umat Islam untuk selalu menepati janji dan menjaga komitmen mereka, baik dalam hubungan pribadi, sosial, maupun politik. Pengkhianatan terhadap janji membawa kehancuran, sebagaimana yang dialami oleh Huyai dan kaumnya. Selain itu, sikap Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh-musuhnya juga menjadi teladan yang berharga. Meskipun Huyai terus-menerus berusaha menjatuhkan beliau, Nabi Muhammad tetap memperlakukan musuhnya dengan keadilan. Beliau tidak pernah membalas dengan kebencian, tetapi memberikan kesempatan untuk berdamai. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana Islam mendorong umatnya untuk selalu bersikap adil, bahkan terhadap mereka yang memusuhi. Dari kisah Huyai bin Akhtab, kaum muslimin belajar bahwa ambisi dan kebencian yang tidak terkendali hanya akan membawa kehancuran. Sebaliknya, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam seperti keadilan, perdamaian, dan pengampunan, umat dapat meraih kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual.